Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Saudaraku seiman semua, berjumpa lagi dengan kami Cerita Hikmah. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nama Syekh Subagir sudah tak asing lagi bagi masyarakat Jawa, dan beliau merupakan generasi pertama Wali Songo yang dikenal sebagai waliullah dan yang berhasil menumbali tanah Jawa yang terkenal angker dan wingit. Dan beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Tanah Jawa, sang penjaga gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan beberapa syarat. Di dalam kitab kuno diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan, dan aura gaib di tanah Jawa masih begitu kuat, dan banyak jin yang menghuni di sudut belahan tanah Jawa yang saat itu masih hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki yang bernama Muhammad I mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa dengan tujuan syiar agama Islam. Tapi sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut meninggal dunia dikarenakan ulah para kelembut dan para penghuni tanah Jawa yang tidak mau dengan ajaran agama Islam. Mendengar kegagalan tersebut, Sultan Turki akhirnya memerintahkan seseorang yang terkenal alim dan seseorang waliullah dan ahli dalam hal gaib dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dialah Syekh Subagir. Beliau berasal dari negara Persia dan sekarang lebih dikenal sebagai negara Iran. Dan setelah mendengar dan mendapat perintah dari Sultan, Syekh Subagir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai di Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakling, yaitu sebuah daerah yang diduga di daerah India, untuk mengajak penduduk Prajakling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar kurang lebih banyak sebagian penduduk Prajakling turut serta dalam pelayaran Syekh Subagir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subagir langsung menuju ke Gunung Tidar, yang hingga kini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Dan di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir memasang tumbal batu yang sudah dirajah, dan batu tersebut mampu menetralisir daya negatif dari bangsa jin dan ngelembut. Dan selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Dan kejadian itu membuat geger dunia gaib di Pulau Jawa, terutama Ki Semar Badranaya, sang Danyang Tanah Jawa yang selama ribuan tahun terus bertapa di tanah Jawa. Dan terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subagir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab mereka sama-sama kuat. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subagir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon.
Dan Syekh Subagir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa yang menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bekal manusia dunia dan akhirat. Hingga akhirnya, kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subagir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan berikut dialog antara Syekh Subagir dengan Ki Semar Bodronoyo yang kami kutip dari salah satu hikayah yang sudah diversikan ke dalam bahasa Indonesia. Syekh Subagir bertanya kepada Ki Semar, "Siapakah Kisanah ini? Tolong jelaskan kepada saya." Lalu Ki Semar menjawab, "Aku ini adalah Sabdo Palon, pamong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamong para kesatria luhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyojati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit, namaku ini dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subagir, "Berarti Kisanah ini adalah danyang atau penguasa tanah Jawa ini. Dan perkenalkan, namaku adalah Syekh Subagir. Aku berasal dari negeri Persia." Sabdo Palon, "Ada apa hajat Anda datang di tanah Jawa ini?" Syekh Subagir menjawab, "Aku diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negara Turki untuk datang ke tanah Jawa ini, dan kami datang dengan beberapa rombongan yang sama-sama diutus oleh Sang Sultan." Sabdo Palon, "Oh, kalau begitu, ceritakanlah semuanya Kisanah, supaya aku tahu permasalahannya." Lalu Syekh Subagir menjawab dan menerangkan, "Baiklah kalau begitu. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham dari Hyang Akarya Jagat Gusti Allah, Zat yang Maha Suci dan Luhur. Sang Sultan diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Dan yang dimaksud orang alim adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi. Dan pada bahasa kami disebut dengan ulama." Sabdo Palon menjawab, "Jadi panjenengan termasuk ulama tadi?" Syekh Subagir, "Ya, aku salah satu utusan yang dikirim oleh Sang Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan mewarah suci, yaitu agama Islam." Sabdo Palon, "Bukankah Kisanah tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang banyak, termasuk yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanah menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subagir menjawab, "Biarkan kawula dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanah sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini sudah ada kapitayan atau kepercayaan yang ajaran asli dari tanah Jawa yang berupa ajaran budi dan luhur." Sabdo Palon, "Rupanya Kisanah sudah
menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subagir, jika berkenan, tolong ceritakan sebagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palan lalu menerangkannya. Manusia Jawa dari zaman para leluhur dahulu meyakini ada Sang Maha Kuwasa yang bersifat tan kena kinaya ngapa. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat alit, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Dia juga diyakini berperilaku welas asih. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma, dan sukma ini sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa. Dan jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Wiji, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, tapi berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pamujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Lalu Syekh Subagir berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi pegangan yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang wujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta dan pengayom alam semesta. Dan wujud tunggal ini dalam bahasa kami disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung dan menebarkan welas asih kepada sesama makhluk. Dan lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membekas dan membawa rakyat kelaparan. Penindasan di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Zaman benar-benar memang sudah edan. Syekh Subagir menjawab, karena itulah mungkin Sang Maha Kuasa Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menyebarkan wewarah suci ini di tempat kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah, jika memang begitu, tapi dengan syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subagir, apakah syarat itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon, yang pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Dan yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pamujaan, buatlah bangunan luarnya nampak cakra yang khas tanah Jawa, walaupun isi dalamnya
Islam. Dan yang ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam, dan sebaliknya. Dan yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka menjadi tetap orang Jawa dengan kebudayaan Jawanya, meskipun ia beragama Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Dan hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya, yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu. Jika syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subagir menjawab, baiklah kalau begitu. Syarat pertama sampai keempat aku setuju. Namun khusus syarat yang keempat, aku dan rombonganku akan tetap menghormati, melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat, kelak, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarkan Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah percakapan antara Sabdo Palon atau Ki Semar dengan Syekh Subagir. Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat dari masa ke masa. Namun, upaya-upaya ahli sejarah untuk menguaknya patut kita hargai. Dan sejarah zaman dahulu mengingatkan betapa pentingnya kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk alam semesta di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kisah tersebut bisa menambahkan ilmu pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua, dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.